Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Seraya tidak lupa dan salat asar. Mudah-mudahan senantiasa terlimpah hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, istri-istri beliau dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Pagi ini kita akan berbicara tentang perenungan hidup Islami warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan akan kita sampaikan secara berkesinambungan. Pedoman hidup Islam ini merupakan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 pada Juli tahun 2000, berarti 22 tahun yang lalu. Ini hasil keputusan muktamar yang jarang disosialisasikan oleh para pimpinan Muhammadiyah. Seharusnya ini menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan, sebab Muhammadiyah itu tujuannya adalah agar terwujud masyarakat utama dan masyarakat Islam yang sebenarnya. Dinamakan pedoman hidup Islami bagi warga Muhammadiyah karena dia berisi seperempat nilai atau norma yang menjadi pola tingkah laku bagi warga persyarikatan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga di dalam diri setiap warga itu tercermin, terpancar kepribadian Islam, sehingga dengan demikian mudah-mudahan itu akan bisa menjadi jalan untuk terwujudnya cita-cita Muhammadiyah itu, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya mengikuti ini karena ketika muktamar tahun 2000 itu ikut terlibat ya, karena sebagai peserta dan duduk di komisi yang membidangi pedoman hidup Islam di warga Muhammadiyah ini. Ketika itu saya masih menjadi sekretaris
pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tarakan 22 tahun yang lalu. Nah, berkembang di arena sidang itu masukan-masukan dari peserta, ya meskipun karena memang pesertanya ribuan ya, dalam komisi ini, jadi sidang atau rapat itu kadang tidak fokus ya. Ada masukan ya. Ini pedoman yang seperti ini ya. Hendaknya bisa jangan disebut namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sebut saja pedoman hidup Islam bagi umat Islam. Karena siapapun dia yang beragama Islam, ini pedoman. Bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita bekerja di karyawan, di perusahaan, bagaimana kita memandang kesenian, ya, bagaimana kita dalam mengelola organisasi, dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah, pedoman, bagaimana kita rapat dan seterusnya dan seterusnya. Namun karena ada hal-hal spesifik yang di dalamnya, ya, seperti berbicara tentang kaum, maka lebih cocok namanya ini adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Maka nama dari Jawa Barat ya, agar ini bisa pelajari juga di pesantren dan untuk membiasakan para santri menggunakan bahasa Arab. Bahkan kan lebih keren lagi kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Jadi ada masukan seperti itu. Baik, landasan dari ini tentu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi di belakangnya ini berisi dalil-dalil baik Al-Quran maupun isinya sedikit, dalilnya banyak, 4 kali 4 dalilnya dari isinya tebalnya. Jadi landasannya atau sumbernya ini dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan pengayaan serta pengembangan dari pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang secara formal, secara baku itu tertuang di dalam anggaran dasar Muhammadiyah, dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, dalam mukaddimahnya, dalam kepribadian Muhammadiyah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini merupakan pengayaan daripada pemikiran-pemikiran yang ada di Muhammadiyah. Ini perlu ya, sebab dunia yang kita hadapi sekarang ini berubah sedemikian cepat. Kita tidak bisa membayangkan dan memang tidak pernah terbayangkan terjadi seperti COVID ini ya. Pak Haji Samijan mungkin sudah hampir 70 ya Pak Haji ya. Baru ini kita menemui penyakit ya, pandemi malah menyebar sedemikian cepat dan meluas yang merubah hampir semua sisi kehidupan kita. Orang sekolah aja, dulu kan anak disuruh cepat-cepat mandi, ayo belajar, berangkat sana sekolah, pergi. Sekarang anak-anak sekolah dari rumah. Berubah banyak, termasuk pekerjaan kita di tempat kita ini.
lebih banyak menggunakan kayak sekarang ini orang beli nasi goreng aja nggak perlu turun ke warung. Kalau Pak Haji Jaka kemarin masih beli di warungnya Pak Haji Jaka. Waktu saya ke rumahnya banyak beli nasi. Kalau anak sekarang cuma main HP dia datang ke nasi goreng. Absen aja. Dulu kan waktu kita, saya masih ingat bertingkat-tingkat absen kita di kantor itu. Dulu tahun 90 saya masuk ke pekerjaan. Pakai tanda tangan. Tanda tangan itu di depan meja bos kita. Di depan meja tanda tangan. Beberapa tahun kemudian berubah lagi. Jadi apa? Mesin check out, ya ada kartu itu, main masukkan ke mesin itu. Oh, kelihatan jam 7.29 kelihatan ya. Itu namanya tuh biasanya mesin check off namanya. Jam itu. Berubah lagi, itu bisa dititip. Terus titip ya, saya mau ke pasar dulu, mengantar anak dulu, titip ya saya ya. Absen saya tunggu sekian, 15. Tolong masukkan. Ada lagi berubah pakai ID card, pakai bag kita ini. Situ. Masukkan, digesek. Ya. Ini pun masih bisa dititip kalau kita ini bag. Tolong absen kan, absen masuk. Sampai pada jari, ya, jari. Nah, kalau ini nggak bisa dititip sudah. Kalau jari nggak bisa dititip. Kemudian apa lagi? Dengan pandangan mata. Terakhir, kemajuan teknologi. Sudah pakai HP aja. Nah, jadi absennya lewat. Dalam area tertentu harus turun, ya jaraknya mungkin 100 meter dari lokasi tempat kerja kita. Jadi nggak bisa saya absen dari rumah, dari Gunung Tambun. Anda berada di luar lokasi kantor. Tahu dia ada apa namanya titik koordinat ya kan. Berubah sedemikian. Dunia yang kita alami ini luar biasa. Jadi perubahan sosial politik kehidupan nasional dan manusia cenderung berpikir pragmatis, yaitu berorientasi pada nilai guna, berpikir materialis dan hedonis, maka warga perserikatan perlu dipandu dengan apalagi ya masuknya budaya asing, yang sedemikian meluas di tangan kita ini, di tangan anak-anak kita itu ada pelajaran, ada juga yang bisa merusak, dan banyak. Jadi inilah perlunya kita memiliki pedoman hidup Islam. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang kehidupan kita secara pribadi. Dalam hal akidah, bahwa setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman berupa tauhid yang benar. Jadi sekalian, saya kira
pernah ini mengkaji ini sama teman-temannya kata muda ya. Kuliah Akidah Islam yang ditulis oleh Dr. Adas Jenal Ilyas Jalsi. Ya, guru profesor itu. Ini bagus dikaji. Masih nggak pengajiannya Ustaz? Yang ini Paparion. Oh, cepat dimulai. Cepat dimulai pengajian. Jangan kita terlalu terlena. Terlena dalam pengertian. Biasanya kita akan menganggap bulan Ramadan itu banyak pengajian sudah kita banyak ilmu agama yang masuk sehingga kajian-kajian itu agak lambat kita mulai. Saya kira cepat aja. Ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Saya itu yang untuk motivasi kita. Saya membina 8 pengajian ya, yang harus saya isi setiap ada yang sebulan sekali ya. Seperti di Al-Inabah saya sebulan sekali di Nurul Ilmi, di Masjid Al-Amin Makassar, kemudian kajian Al-Islam hari Sabtu, tapi itu saya minta bantuan ya, sama ustaz-ustaz yang lain untuk yang mengisi hari Sabtu itu. Kemudian pengajian PCM pimpinan cabang Muhammadiyah setiap hari Senin malam Selasa tiap minggu. Sementara ini saya sama Ustaz Nur Hadi yang mengisinya. Senin malam Selasa maghrib isya karena saran dari Ustaz Agus Sopojo ya, pengajian itu kalau bisa antara maghrib dengan isya, jangan sesudah isya, kita ngantuk nanti itu ngantuk. Kemudian waktu pengajian kan ngantuk biasanya begitu bunyi dapur ada mulai sudah kita itu keluar makanannya keluar segar lagi dibacakan. Selain itu kita kalau pulang ngajinya jam 10, pengajian sampai rumah jam 10, terus tidur jam berapa kita? Kalau telat tidurnya alamat berat bangun malam, sholat malam itu berat. Kan itu kalau udah Ustaz apa rumusnya supaya bisa bangun malam tahajud atau sholat malam? Cepat tidur lah, nggak ada sudah itu. Nggak usah pikir Manchester segala macam, Juventus, nggak usah, tidur aja semua. Cepat tidur. Nah, karena itu beliau menyarankan pengajian kita itu jangan habis isya. Tetapi selain itu ya kalau pengajiannya maghrib isya itu membiasakan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Di masjid itu yang itu saran yang bagus itu dan insya Allah sudah dilaksanakan. Nah, saya di Gunung Tabur ada pengajian Aisyah sebulan sekali pimpinan cabang. Saya juga yang isinya. Pengajian pimpinan ranting Aisyah Manuang, saya juga walaupun sebulan sekali. Pengajian pimpinan ranting Aisyah Kelurahan Gunung Tabur, saya juga. Pengajian pimpinan, ya, pimpinan itu perlu ngaji. Ini mau sebulan sekali lah pimpinan itu, yang 9 orang itu. Ngaji, namanya pimpinan itu harus lebih sedikit lah dari, ya kita ini sama-sama aja. Tapi yang namanya pimpinan itu harus adalah bedanya. Pimpinan kita di kantor kan adalah bedanya dengan kita. Mungkin yang lain nggak dapat mobil, dia dapat mobil. Pimpinan sama juga kita ini S1 juga atau S2, tapi tetap ada bedanya. Mungkin pinjamannya agak sering berangkat, mungkin itulah pimpinan. Jadi harus ada pengajian pimpinan. Kemudian ada pengajian kader. Saya melatih ya para mubalik atau khatib lah. Mengajar teman-teman di sana sekitar 12 orang menjadi khatib untuk mengisi keperluan kebutuhan umat Islam ini terhadap khatib. Sebab kalau di kota mungkin banyaklah sudah khatib. Saya kalau
Makanya saya jarang-jarang aja di kota itu. Hakim di sini sudah banyak ini orang-orang hebat ini. Para mubalik terkenal, ada Ustaz Murti, ada Ustaz Hakim, biasa. Ada Pak Wito, ada Pak Iskandar Desa. Coba dibilang, tengok-tengok orang mana yang bisa ke Makassar sana, ke Bali atau ke Tasuk. Alhamdulillah ya, ada sudah mulai masuk Tasuk ya, Tasuk tengah dan Tasuk bawah, Masjid Baitul Hikmah ya, sama Baitul Mutakin sama suara itu. Kita ini, saya sering mengatakan, jangan Ustaz perhatian kita ini Murjani Sudirman, Murjani Sudirman. Masih banyak lahan dakwah kita itu di luar-luar sana yang butuh kita ini. Makanya saya sering mohon maaf sama Pak Iskandar ini. Sekarang kan beliau wakil ketua takmir Masjid Al-Falah, Nurul Falah, Nurul Falah Rinding ya. Masjid Muslim Pancasila ya, kan SPBU itu. Jadi nggak bisa ya, karena saya ke kampung-kampung. Termasuk siang ini saya ke kampung Saudara sana di daerah Limunjangan sama di. Nah, ada lagi tadabbur Quran khusus guru-guru TPA. Saya katakan sama ibu guru-guru TPA, Anda tiap hari pegang Quran, ya kan? Guru TPA kan tiap hari pegang Quran. Ada 9 orang guru tahfidz maupun guru mengaji biasa. Kalau di guru tahfidz dalam benak santrinya, gurunya harus lebih banyak hafalannya kan begitu. Jangan hanya santrinya aja banyak hafalannya. Kita juga pelan-pelan harus menghafal walaupun sedikit. Minimal kita hafal. Namanya kita tiap hari pegang Quran. Ada berapa surah? Oh, 114. Dihafal 114 itu. Harus hafal gurunya itu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan seterusnya sampai 114. Dihafal lagi artinya apa itu? Al-Hijr itu apa? Karena tiap hari pegang Quran dan kita tadabbur. Ya. Saya bilang kita kadang-kadang coba tidak apa ya? Tapi ini saya sampaikan guru-guru TPA. Luar biasa kalau kita melihat. Sekarang kan kalau mau belajar pasti itu setnya dari Mekah, dari Mesir, dari mana-mana. Ya gojek-gojek panjang itu yang pakai bahasa Arab nih. Mantap lah sudah. Itu bagus. Dan apalagi imam. Itu perlu diikuti ya untuk memperbagus bacaan kita. Nanti tiap minggu belajar. Tapi tidak cukup hanya tidak bisa hanya mencukupkan di sini. Berjam-jam mengikuti Zoom tahsin tadi ini. Coba saya tanya, pernah nggak kita berjam-jam mengikuti memperbaiki takbir kita, memperbaiki sholat kita? Padahal yang pertama sekali dinilai oleh Allah, dihisab oleh Allah, bukan tahsin kita, bukan berapa kehafal, tanpa mengurangi itu tadi. Tetapi tidak bisa hanya mencukupkan, hanya memperbaiki bacaan kita. Tahu nama hukumnya ini, begini melafalkannya, letak lidah kita begini, bibir kita begini. Tapi pernahkah kita? Berapa sih ukuran yang pas itu renggangnya kaki kita ini? Apa begini? Apa begini? Pernah nggak kita pelajari? Padahal sholat itulah yang ditanya. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Dan itu ada antara lain di pedoman sholatnya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq. Turun itu tangan dulu atau kaki dulu?
Atau ini dulu, pernah nggak kita tanya? Jangan hanya melihat saja perbedaan itu, terus pelajari. Karena itu ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Saya itu sampai bercita-cita, mudah-mudahan saya dicabut Allah nyawa saya ketika saya ceramah. Karena itu berat saya meninggalkan itu. Kalau menolak orang minta ceramah, ini saya masih sakit sebenarnya. Sakit, suara saya bisa 3 hari saya demam, 3 hari juga nggak turun ke kantor. Tapi saya khawatir jangan-jangan ketika ceramah subuh nanti dicabut mereka nyawa saya. Saya iri di Makassar beberapa waktu yang lalu, serang ceramah meninggal di atas mimbar. Coba saya begitu. Nanti siang ke Saudah lagi khotbah. Ntar malam teman Karangapur bilang sambil minum sarapan. Penting itu, nah ini sarapan ini penting. Ya, saya ada telepon salah seorang jamaah ya. Dalam Quran itu, ambil Quran. Diingatkan sampai mana ceramahnya ya. Saya nggak bisa teriak-teriak kayak biasa ini, karena saya harus menjaga minum jeruk nipis supaya nggak gatal. Dalam Al-Quran pada surah Al-Insan, ya Al-Insan ya, surah ke-76 atau disebut juga surah Ad-Dahar ya, Ad-Dahar. Lain dahar bahasa Jawa ini Pak, solusi ya. Dahar bahasa Jawa. Bagus juga nanti kalau ada dahar. Kita di dahar. Ada makanannya kan? Pada ayat yang ke-17. Coba. Mana tadi Al-Insan? Ayat 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Jadi minuman orang di surga itu bercampur jahe. Mau masuk surga nggak? Minum sarapan. Sarapan minumannya. Oh ya, ada patahan ini. Gara-gara pakai ini di kita nggak. Saya begitu baca ini, telepon salah seorang yang nggak usah. Itu di Masjid Al-Falah, Tanur Falah di Sragen, itu mengamalkan ayat Quran surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 17, bahwa minuman penduduk surga itu bercampur jahe. Saya lihat memang zanjabil itu jahe. Ya kita pelajar masuk surga lah ya, minuman orang surga. Jadi langsung saya WA ketua Masjid At-Tanwir, Sabtu besok ada kopi jahe atau teh jahe. Syukur-syukur ada sarapan. Sarapan itu pun jahe juga ya. Ada sarapannya ya? Top. Ya. Sampai-sampai saya berpikir begini. Besok saya ngisi tadabbur lagi paginya. Sorenya mengisi di BI itu. Kita ini kekurangan dai Muhammadiyah. Pengajian buka di mana-mana kita. Saya buka 8 tadi. 8, itu 8. Makanya perlu kita berpikir bagaimana bisa percepatan ini. Cara yang bisa menghasilkan mubalik yang mengisi kajian-kajian kita ini. Kalau satu masjid Muhammadiyah saya punya 8 kajian, wah, kita akan kewalahan, rasa capek. Nah baik, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman berbuat tauhid yang benar. Saya kira ini, ya buku ini tadi
perlu dipelajari, perlu dibedahi. Jadi bukan hanya dalam kalangan para mubalik muda itu yang Pak Vito, Pak Soleh waktu itu, Pak Masdar, Pak Dodi, ada Pak Vito pernah ikut ya? Atau ada Pak Mulyadi waktu itu ya, sama satu Umar. Ini perlu dikaji ini. Ya. Pembagian tauhid menurut Muhammadiyah itu berapa? Ada tauhid kalau di sini ya. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, biasanya ada tiga ilmu gabung, rububiyah dengan mulkiyah ini. Tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu? Karena Muhammadiyah ini konsen di dalam memberantas yang namanya TBC. Apa itu TBC? Takhayul, bukan tuberkulosis ya. Takhayul, khurafat, bid'ah. Apa itu takhayul? Apa itu bahasa Arab? Takhayul itu berdasarkan kata khayal, menghayal, membayang-bayangkan, mengkait-kaitkan kejadian yang dianggap aneh, mengkaitkan dengan sesuatu, itu namanya takhayul. Kenapa ini ini putar? Baik, ini mau ada tanda-tanda. Itu namanya takhayul. Ya, ada kejadian sesuatu yang mungkin aneh, kita hayal-hayal sendiri ya. Ada kejadiannya. Nah, inilah kelebihan yang paling kedua dia. Pak Iskandar satu. Makasih Mbak. Tetangga saya di Nurjani dulu, ketua RT. Umur 74 tahun masih kuat naik. Tukang dia. Saya walaupun di PLN sebentar kalau naiknya. Ada berapa? Cuma 9 meter itu. 11 itu tinggi sudah ada. Kan yang Korea itu 9 ada 11. Beliau naik ke atas masih berani. Ada suara burung. Mungkin dia meninggal. Ya kan? Jadi ada kejadian kait-kaitkan. Nah itu takhayul namanya. Kalau khurafat, bid'ah itu mengada-ada sesuatu ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi. Nah itu. Jadi bid'ah itu terkait ibadah, ada juga yang kalau kita baca literatur para ulama ada juga bid'ah bidang akidah itu ada. Ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi. Kalau khurafat itu hampir sama saja dengan takhayul, cuma dia lebih lebih kepada menyangkut keyakinan. Kalau yang tadi kan biasa aja, tidak ada tahu, nah begitu aja ya. Kalau khurafat itu menyangkut keyakinan. Contoh, orang yang mempercayai benda-benda keramat. Oh, bulan Suro ini harus cuci ini fresh. Umpamanya ya kan. Nah, ini kan ada mempercayai benda-benda ini memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Kalau tidak dilaksanakan dengan cuci atau apa, ada banget bisa bahaya kita bisa celaka ya. Dia lebih dekat kepada syirik. Kenapa? Syirik itu pengertiannya kan menduakan Allah, menandingi sesuatu yang bukan hak makhluk. Yang memberikan keselamatan itu kan Allah, bukan itu. Kalau kita menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat secara keyakinan, itu khurafat namanya. Atau orang yang percaya sama keramat barakah wali. Saya matikan karena daripada
sehingga kuburan wali itu luar biasa. Kita biasalah naik haji ya atau umroh. Betapa orang-orang yang kurang ilmu itu di Ka'bah itu kan seharusnya di rukun Yamani itu memang dipegang kan, rukun Yamani ya, di pojok Yamani ya. Rukun itu artinya pojok ya, pojok Yamani. Dianjurkan untuk kita pegang. Kalau pojok Aswad, Hajar Aswad itu kan dianjurkan untuk dicium ya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah lambai. Coba lihat orang karena nggak bisa ini, diambil sok, digosok-gosok, di Ka'bah. Pernah lihat? Nggak usah di Ka'bah, ini apa namanya, yang temboknya Masjid Madinah itu masih banyak orang digosok-gosok. Itu bisa menganggap ini punya itu khurafat. Ya. Nah, yang kedua, yang terakhir sudah jam 6. Syuruknya jam 6 itu. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Jadi harus kita kait-kaitkan dengan tauhid kita. Sebagai tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu. Jadi yang mendorong kita umpamanya bekerja dengan keras, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan gigih, itu iman kita. Iman kita. Kita giat melakukan kegiatan dakwah. Kita hidup-hidupkan kegiatan Muhammadiyah itu. Karena kita yakin kita ini akan dipanggil oleh Allah. Kita ini bakal mati. Ini yang mendorong kita ini. Tidak ada jaminan yang muda belakangan, yang tua lebih dulu, tidak ada. Jarang manusia berumur panjang seperti Buya Syafi'i Ma'arif itu. Jarang. 87 tahun sehat dan mandiri. Mandiri artinya beliau mempersiapkan segala keperluan sendiri. Karena keyakinan itulah. Dan kita harus menjadikan keyakinan itu, menjadikan iman tauhid itu sebagai sumber seluruh kegiatan kita. Kita berumah tangga, karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tuntunannya. Kita didik anak-anak kita, kita sekolahkan, kita dunia. Ini memang ada perintah. Karena memang perintah ini perintah Tuhan. Bukan karena supaya dia nanti jadi direktur, supaya dia ini. Bukan. Kalau jadi direktur yang menjamin sekolah, apa sekolah yang menjamin direktur, banyak orang yang nggak sempat jadi direktur padahal dia sekolah. Kalau sekolah untuk mendatangkan rezeki, maka banyak orang yang tidak sekolah, rezekinya sudah lebih. Kita sekolah, kita belajar, itu adalah karena memang perintah, karena memang didorong oleh keimanan. Nah, ini ya, jadi setiap pribadi, warga Persyarikatan Muhammadiyah itu harus menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup kita. Ya, makanya belajar tauhid itu perlu. Sekali lagi mudah-mudahan ya, nanti tolong sampaikan ke Ustaz Umar bisa menyampaikan inilah ya. Saya terbatas kemampuan saya ya, termasuk kemampuan saya bolak-balik ke Tanjung ya untuk menyampaikan materi ini bagus sekali. Untuk menambah pengetahuan kita, saya kira bagus ya. Tulisan atau buku seorang punya ada terjemahan bahasa Indonesia. Judul Al-Islam, tulis seorang ulama dari Suriah, Said Hawa namanya.
Al-Islam judulnya. Dan ini salah satu rujukan dari Profesor Yunus Yasin dalam menulis buku Akidah Islam ini adalah dari Al-Islamnya Said Awal. Ya. Ini ulama dari Ikhwanul Muslimin ya, memang Ikhwanul Muslimin ya. Masih muda, dipanggil apa? Umur 54 tahun ya, tapi karya-karyanya luar biasa ya. Karya-karyanya luar biasa. Ini untuk memperkaya kita ya di dalam di dalam bertauhid ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita memiliki tauhid yang benar, yang lurus, yang ikhlas, dan kita jadikan tauhid ini tadi, iman kita ini tadi mendorong setiap aktivitas dan kegiatan kita. Yang benar berada dari Allah Subhanahu wa taala yang telah datang kekurangan saya. Sama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.